Haleluya. Kita akan masuk di dalam pembahasan Dafar Elohim. Saya akan share screen. Ya, haleluya. Sebentar ya. Ya, haleluya. Hari ini kita akan masuk di dalam sesi Kemah Suci session yang ke-10 mengenai rahasia menorah dan kiamat. Ya, saya beri title rahasia menorah dan kiamat. Dan ini kita sudah masuk di dalam sesi yang ke-10. Ya, luar biasa. Bagi yang belum mempelajari atau mendapatkan pengajaran di session-session sebelumnya, saya anjurkan lebih baik saudara bisa mengikuti juga setelah session ini, saudara bisa mengikuti mulai session yang pertama sampai seterusnya, ya, sehingga saudara bisa mendapatkan kebenaran Dafar Elohim secara utuh, ya, tidak terpotong-potong. Kita akan masuk dan seperti biasa kita harus paham bahwa untuk memahami akar daripada kebenaran firman yang benar, yaitu yang akan kita bahas hari ini, kita harus kembali kepada pola akar Ibrani yang benar. Ya, tanpa itu maka kita akan sedikit mendapatkan manfaat atau pengertiannya, karena di dalam akar pola Ibrani yang benar ini sangat kaya raya. Jadi kita harus memilih. Ya, untuk saya tetap akan memilih di dalam akar pola Ibrani karena kekayaannya sungguh luar biasa. Di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita juga harus bisa melihat ya 22 huruf Ibrani, karena disinilah kunci di mana Bapak Yahweh berbicara dengan luar biasa. Ya, di mana kita bisa melihat paling tidak mengerti lah ya mengenai Alef sampai Taf, dan di dalamnya juga ada piktograf, yaitu huruf-huruf Ibrani di dalam bentuk gambar. Ya, mulai dari Alef sampai Taf juga sudah bisa lihat untuk piktografnya. Setiap huruf diwakili oleh gambar-gambar tertentu dan itu berbicara dengan luar biasa di dalam kehidupan kita juga. Selain daripada itu, kebenaran akar pola Ibrani yang Bapak Yahweh sediakan dalam kehidupan kita itu tidak keluar dari yang namanya angka gematria. Ya, dan angka gematria ini adalah angka nilai yang Bapak Yahweh tetapkan supaya kita mendapatkan kepastian. Ya, kepastian. Kita tentunya mau rindu bahwa keselamatan kita adalah sebuah kepastian yang luar biasa. Kita tidak salah masuk pintu, kita tidak salah jalan. Karena itu Bapak Yahweh menyediakan dengan menggunakan pola angka gematria. Ya, angka gematria ini tidak sama dengan yang huruf alfabet yang kita ada, ya, A sampai Z. Kalau sudah lihat Alef itu 1, Bet 2, dan itu terus sampai ke 10, yaitu Yod 10. Dan setelah itu bukan 11, akan tetapi menjadi 20 Kaf, 30 Lamet, Mem 40, Nen 50, dan seterusnya sampai Kof, yaitu 100, dan kemudian bukan 101 atau 110, akan tetapi kelipatannya, yaitu Resh 200, Shin 300, dan Taf 400. Begitu cara angka gematria itu bekerja di dalam huruf-huruf Ibrani ini. Dan ini merupakan satu paket ya yang luar biasa, sehingga Bapak Yahweh sering menggunakan hal ini dan selalu menggunakan hal ini untuk berbicara di dalam kehidupan kita untuk menyatakan rahasia-rahasianya. Luar biasa. Jangan pernah lupa juga mengenai prinsip nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Ini sangat penting sekali, dan banyak yang di luar sana tidak paham akan hal ini, sehingga mereka tidak bisa melihat keindahan, kedalaman
ya, manisnya dafar Elohim, karena mereka tidak memahami nubuat adalah pola. Kita harus paham akan hal ini, dan jangan pernah lupa bahwa pola satuan waktu daripada Bapak Yahweh adalah pada angka 7 atau Zayin. Ya, kita harus paham akan hal ini, bukan 6, bukan 12 dan sebagainya, tapi ingat ya, ini satuan waktu ya, adalah angka 7, angka Zayin. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan, tetapi sebelumnya saya akan berikan secara garis besar mengenai kemah suci yang diperintahkan Bapak Yahweh yang harus dibangun oleh Moshe. Bagian luar yang saudara lihat panah-panah itu adalah bagian yang namanya pelataran. Kemudian di dalam lebih dalam lagi ada yang namanya kemah, ya, kemah pertemuan. Saudara bisa lihat di panah warna merah itu, ya. Jadi pelataran bagian luar dan kemudian ada bagian yang ditudungi, itu adalah kemah pertemuan. Dan di dalamnya ada dua ruang. Yang pertama adalah ruang kudus yang bagian depan, dan yang paling dalam adalah ruang maha kudus. Kita akan lihat secara bagian. Saudara lihat seperti yang saya beritahukan bahwa di bagian luar itu bernama pelataran. Mereka sebut outer court atau pelataran luar, ya. Dan kemudian di dalam pelataran ini ada dua benda. Yang pertama adalah mezbah korban bakaran, dan yang kedua adalah bejana pembasuhan. Keduanya dibuat dari logam, benda yang dilapisi logam, yaitu tembaga. Setelah itu, di dalam kemah pertemuan, ya, ini ada dua ruangan seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah ruang kudus atau ruang suci, dan ruang yang paling dalam, dan di dalamnya, di dalamnya ada tiga benda. Yang pertama adalah menorah, yang kedua adalah meja roti sajian, yang ketiga adalah mezbah dupa, dan yang ruangan yang paling dalam sendiri itu disebut sebagai ruang maha kudus. Dan disinilah ada satu benda, yaitu tabut perjanjian. Kita sudah cukup banyak untuk membahas hal ini, tapi kita akan terus berjalan untuk menyelesaikannya, karena banyak hal yang kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang luar biasa dari kemah suci yang dibangun oleh Moshe atas perintah Bapak Yahweh, ya, yang ditunjukkan pada Moshe di atas gunung. Nah, hari ini kita akan melihat mengenai rahasia menorah dan kiamat. Jadi kita akan melihat satu benda, yaitu yang ada di ruang kudus, ya, yang saya lingkari, yaitu menorah. Ya, menorah. Kita akan melihat, kita akan fokus di benda yang satu ini. Ya, kita sebelumnya akan membaca ayat-ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-25, ayat 31 sampai 39. Ya, silakan Henok untuk bisa mulai membacanya. Terima kasih. Haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan. Alas tumpuannya dan tangkainya, kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya, dan bunga-bunganya harus seiras dengannya. Haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, 3 tangkai kaki pelita dari rusuk yang satu, dan 3 tangkai kaki pelita dari rusuk yang kedua. Haruslah ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang satu, dengan kuntum dan bunga, dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain, dengan kuntum dan bunga. Demikianlah untuk ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Haruslah pada kaki pelita itu ada 4 kelopak seperti bunga badam dengan kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya. Haruslah satu kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya. Satu kuntum ada di bawah 2 tangkai berikutnya, dan satu kuntum ada di bawah 2 tangkai berikutnya lagi, sesuai dengan ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Haruslah kuntum-kuntumnya dan tangkai-tangkainya seiras dengannya, semuanya itu harus berupa karya tempaan dari sebongkah emas murni. Haruslah engkau membuat 7 pelita, dan seseorang harus membuat pelita-pelitanya menyala dan membuatnya bercahaya ke ruang depannya.
haruslah sepit-sepitnya dan nampan-nampannya pun dari emas murni. Haruslah orang membuatnya dari 1 talenta emas murni beserta semua perkakasnya. Ya, terima kasih. Haleluya. Kita akan melihat hal-hal yang berbicara di dalam kehidupan kita dari apa yang Bapak Yahweh message-kan atau beritakan. Yang pertama bahwa pelita atau menorah ini, kalau saya lihat, ini adalah menorah yang direkonstruksi oleh Temple Institute yang ada di Yerusalem. Kalau saya lihat yang pernah ke Yerusalem pasti akan melihat benda ini. Dan benda ini direkonstruksi untuk persiapan pembangunan Bait Suci yang ketiga. Dan saat mereka rekonstruksi, ya mereka punya polanya. Jadi nggak main-main, saudara, nggak sembarangan begitu. Akan tetapi mereka tahu persis apa yang mereka kerjakan seturut dengan apa yang tertulis di dalam Tanakh, ya, di dalam Torah. Jadi mereka bikinnya itu bukan asal-asalan, ya. Ini dengan sebuah perhitungan yang sangat-sangat cermat sekali. Dan menorah ini dibuat dari emas tulen, saudara. Ya, ini luar biasa sekali. Pembuatannya juga sangat detail, ya, dan sangat luar biasa kalau hari ini saudara dan saya bisa melihat rekonstruksi daripada menorah yang sebelumnya sudah pernah ada tetapi hilang. Ya, jadi hari ini kita bisa melihatnya kembali. Disinilah sebetulnya Bapak Yahweh juga mau bicara bahwa kita ini hidup di zaman yang paling akhir. Ya, zaman akhir, yaitu zaman di mana sebentar lagi, tidak lama lagi, Yeshua HaMashiach akan datang kembali. Yang pertama, untuk rapture. Yang kedua, untuk perang, yaitu perang Armageddon. Nah, kita akan melihat mengenai menorah ini. Ya, saat ini adalah benda yang satu-satunya benda yang ada di dalam kemah pertemuan yang tidak memiliki unsur dari kayu. Ini satu-satunya, saudara. Ya, kalau benda-benda yang lain ada unsur kayunya, tetapi benda yang satu ini tidak ada sama sekali unsur kayunya. Terbuat dari logam seluruhnya. Ya. Nah, dikatakan tadi bahwa haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Nah, emas ini adalah berbicara mengenai kemuliaan Elohim. Ya, jadi mengapa di dalam kemah pertemuan menggunakan lapisan emas, bahkan emas murni? Itu merupakan satu hal untuk bercerita bahwa inilah daerah daripada Elohim, yaitu Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, karena itu diwakili dengan yang namanya logam emas. Dan ayat 39 dikatakan haruslah orang membuatnya dari 1 talenta emas murni. Saudara perhatikan, ya, Bapak Yahweh tidak memerintahkan buat dari 2 talenta atau 3 talenta, tidak, tetapi 1 talenta, 1. Ya, bukan suatu kebetulan. Bisa saja kalau mau dibuat dimensinya lebih besar sedikit, ya, itu ditaruh 2 talenta atau 3 talenta, ya bisa-bisa saja. Tetapi perintah Bapak Yahweh adalah buat dengan menggunakan 1 talenta. Ini bukannya tidak ada artinya, ada. Karena apa? Angka 1 itu alef. Ya, sedikit saya akan tunjukkan sama saudara sebelum masuk mengenai hal itu. Kalau saudara lihat di dalam kemah pertemuan ada 4 benda total semua. Ya, meja roti sajian, mezbah dupa, tabut perjanjian, dan menorah. Nah, meja roti sajian, mezbah dupa, dan tabut perjanjian itu terbuat dari kayu di dalamnya, tetapi dilapisi emas. Ya, jadi mereka di dalamnya ada kayunya dan dilapisi emas. Tetapi untuk menorah harus terbuat dari emas murni yang
ditimbang dan timbangannya adalah 1 talenta. Mengapa 1? Tadi saya katakan bahwa 1 itu adalah alef, huruf alef. Dan disinilah Bapak Yahweh mau berbicara mengenai Elohim. Menorah itu berbicara mengenai Elohim yang ehad, Bapak Yahweh yang ehad. Jadi 1, ya, bukan 2, bukan 3, bukan 4, dan bukan seterusnya. Hanya 1, ehad. Karena itu harus dibikin dari 1 talenta emas murni. Ya, ini satu perencanaan yang sangat detail sekali, saudara, dan harus ditaati oleh Moshe dan tim pembuatnya. Supaya apa? Supaya sampai hari ini kita bisa melihat, menikmati karya pengertian dari akar pola Ibrani yang benar. Ya, karena itu menorah berbicara mengenai Yahweh Ehad. Nah, kita akan lihat lebih dalam. Dan menorah ini juga ada pola angka 7. Karena apa? Karena ada 7 pelita, ya, yang dibikin. Kalau saya lihat pelitanya untuk menyalakan api di atasnya, itu ada 7, ya, 7 pelitanya. Jadi angka 7. Mengapa tidak 8? Mengapa tidak 9? Mengapa tidak 4 atau 3? Karena ada maknanya, saudara. Tidak ngawur. Jadi akar pola Ibrani yang benar itu tidak ngawur dan mempunyai ketepatan. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada ketepatan. Nggak seperti pola Yunani, acak-acakan, ya, ngawur seenaknya sendiri, ya, dipikirin sendiri, dibuat penjelasan sendiri, keluar dari pola yang benar. Karena itu pola akar Ibrani tidak acak-acakan, ya, sangat tepat dan luar biasa kekayaannya, ya. Nah, di dalam pola angka 7 Zayin itu juga bermakna sebagai kepala yang dimahkotai. Siapakah kepala yang dimahkotai? Tidak lain adalah raja. Ya, biasa raja adalah orang yang kepalanya mengenakan mahkota. Bukan satu kebetulan, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya, jadi pola angka 7 Zayin, salah satu maknanya adalah kepala yang dimahkotai. Nah, kita akan melihat di dalam Matius 2 ayat 2, di mana saat Yeshua dilahirkan, dia pun sudah disebut sebagai raja. Silakan Henok untuk dibaca. Terima kasih. Dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Ya, terima kasih. Sudah bisa melihat Yeshua HaMasiah baru saja dilahirkan, ya, tetapi saat orang Majus yang dari timur ini sampai di Yerusalem, usia Yeshua saat itu sudah mencapai hampir atau sekitar 2 tahun, karena mereka berjalan dari timur ke Yerusalem itu selama 2 tahun, saudara. Dan saat itu mereka bertanya, ya, kepada Herodes dan kepada tua-tua saat itu, imam-imam, ya, orang-orang Lewi, di manakah raja? Nah, ini dia, raja. Walaupun dia barusan lahir, sudah predikatnya adalah raja. Siapakah dia? Tidak lain adalah Yeshua HaMasiah. Yeshua HaMasiah adalah raja. Nah, kalau sudah lihat di dalam pola angka 7 Zayin, ya, itu adalah kepala yang dimahkotai. Yeshua secara garis besar dia pakai 2 kali mahkota. Ya, yang pertama ada di dalam Yohanes 19 ayat 2, dan yang kedua adalah di Wahyu 19 ayat 12. Saat saya menyiapkan ini saya cukup terkejut, saudara. Mengapa? Karena Yohanes adalah penulis Wahyu juga. Saudara lihat Yohanes 19 ayat 2. Dan yang satu adalah Wahyu 19 ayat 12. Ya, unik sekali. Ya, dua-duanya ditulis oleh orang yang sama, Yohanes. Fatsalnya sama, cuman ayatnya beda 1 digit. Yang satu 2, yang satu 12. Coba kita akan baca. Minta tolong Henok untuk bisa membaca di dalam Yohanes 19 ayat 2
dibaca terlebih dahulu ya, bisa dibuka kitab sucinya dan juga di Wahyu 19 ayat 12. Ini luar biasa. So. Ya, silakan Nuno. Yohanes 19 ayat 2. Dan setelah menganyam sebuah mahkota dari duri, prajurit-prajurit itu meletakkannya di atas kepalanya dan memakaikan jubah ungu kepadanya. Ayat 12. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota yang mempunyai suatu nama yang tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui, kecuali dia sendiri. Ya, terima kasih. Sudah bisa melihat di dalam Yohanes 19 ayat 2. Orang-orang Romawi, yaitu prajurit-prajurit Romawi, mereka menganyam ya mahkota duri dan dikenakan di kepala Yesua. Itu mahkota yang pertama. Yang kedua adalah mahkota kemuliaan. Penulisnya sama, yaitu Yohanes, tetapi kitabnya yang ditulis adalah kitab Wahyu. Fatsalnya sama, 19, ayatnya ayat 12. Yeshua HaMashiach akan mengenakan mahkota dengan banyak mahkota kemenangan, ya, mahkota-mahkota yang luar biasa ada di dalamnya, sangat ajaib, ya, bukan satu kebetulan, dan juga ini merupakan pola angka 7, Zayin, yang bermakna kepala yang dimahkotai, karena itu Yeshua adalah raja. Dan saudara lihat bahwa menorah itu, ya, kepalanya 7. Kalau saya lihat, ya, apinya itu ada 7, karena pelitanya ada 7. Dan saudara lihat, yaitu nama Yeshua. Penulisannya adalah Yod, Shin, Waw, Ayin. Yod itu kepalanya 1, Shin itu kepalanya 3, Waw itu kepalanya 1, Ayin itu kepalanya 2. Total semua harus 7. Ya, jadi nama yang benar juru selamat itu bukan Yahshua, bukan juga Yesus. Yang benar adalah Yod Shin Waw Ayin yang dibaca Yeshua. Inilah penggenapan ketepatan nama daripada Sang Mesias. Jadi jangan ngawur, ya. Yang banyak di sana keluar adalah nama juru selamat adalah Yahshua. Kalau Yahshua itu kepalanya lebih dari 7, saudara. Nggak cocok. Ya, nggak pas dengan polanya Bapak Yahweh. Ngawur, saya bilang. Ya, kalau ngawur ya, kalau saudara dengar pemberitaan ini ya tinggalkan. Namanya sudah ngawur, ya tinggalkan. Kalau ngawur diteruskan, itu namanya bunuh diri. Ya ngawur diteruskan, siapa mau? Ya, kalau orang yang normal. Ya, kecuali orang nggak normal, itulah pengikut-pengikut yang menyebut nama juru selamat adalah Yahshua. Ya, dikasih tahu yang benar dengan ketepatan yang benar, dengan pola menorah sudah benar, ya, tapi menolak, ya resiko tanggung sendiri, ya kan? Jadi inilah buktinya, ya, bahwa yang benar nama juru selamat adalah Yeshua karena kepalanya 7, saudara. Benar kan? Ya, jadi bukti yang sangat kuat di mana menorah itu adalah merepresentasikan nama Yeshua. Dia adalah raja yang dimahkotai. Jadi sangat jelas ya, saudara bisa ambil bagian ini untuk kasih tahu sama mereka-mereka yang masih menggunakan nama Yunani, Yesus, Yesu, dan sebagainya. Kasih tahu itu salah, itu bukan nama. Dan juga kasih tahu sama mereka yang pakai Yahshua, tidak ada Yahshua itu. Meaning mungkin bisa, tetapi tidak berupa nama. Ya, jadi sangat jelas pembuktiannya harus tepat. Ya, ini sangat luar biasa. Nah,
Menorah itu adalah Yahweh Ehad, seperti yang saya katakan di atas. Ayat-ayatnya saya cantumkan ada 4 ayat ya yang berhubungan dengan Yahweh Ehad. Menorah itu Yahweh Ehad. Zakaria 14 ayat 19, silakan Henok untuk dibaca. Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Ya, terima kasih. Lihatlah Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, stop dulu. Satu-satu. Saya berikan penjelasannya. Jadi saudara lihat bahwa Yahweh adalah raja atas seluruh bumi. Ya, ayat ini Zakaria 14 ayat 9 ini akan berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi saudara nggak usah bingung, Yahweh atau Yeshua, Yeshua atau Yahweh, lah sama kok, satu pribadi. Ya. Kalau sampai hari ini saudara masih punya prinsip Yahweh tidak sama dengan Yeshua, saya bilang buang konsep itu keliru, itu tipu daya Satan. Ya, walaupun sudah namanya benar, tapi konsepnya salah, itu bisa salah. Karena apa? Kalau sampai Yahweh dan Yeshua itu dua pribadi, maka itu adalah sama dengan konsep daripada dewa-dewa, banyak dewa. Jadi harus paham ya, bukan soal cuma nama saja yang benar, tetapi konsep dasarnya harus juga sama. Yahweh adalah Yeshua. Ya, Yahweh dan Yeshua adalah satu pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Nggak usah diperdebatkan lagi, ini sudah paling benar karena apa? Saya sudah cantumkan ayat-ayatnya, Zakaria 14 ayat 9, kemudian Yudas Yehuda atau 1 ayat 14 tadi sudah dibaca, dan kemudian coba dibaca Henok untuk Wahyu 19 ayat 12 sampai 14. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota yang mempunyai suatu nama yang telah tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri. Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya disebut Firman Elohim. Dan bala tentara di Syamai mengikuti dia di atas kuda-kuda putih dengan mengenakan linen halus yang putih dan bersih. Ya, terima kasih. Stop dulu sampai di sana. Saudara bisa melihat mengapa nama Yeshua tidak ada di dalam kitab Zakaria atau Yudas? Ya jelas, gampang penjelasannya. Karena belum waktunya. Sebetulnya sudah ada. Tetapi di dalam bentuk kode-kode. Sudah ada. Nama Yeshua sudah ada di dalam Tanak atau Perjanjian Lama. Ya, karena di dalam bentuk kode. Ya, karena itu di dalam Wahyu jelas siapa yang disebutkan, Wahyu 19 ayat 12 sampai 14. Firman Elohim, namanya adalah Firman Elohim. Ini sebutannya ya, maknanya. Tapi siapakah namanya? Yaitu Yeshua. Yeshua. Kenapa? Karena sudah dinyatakan. Itu saja bedanya. Jadi tidak ada perbedaan antara Yahweh dan Yeshua. Sama. Ya, sangat-sangat jelas. Kalau kita lihat di dalam kitab Yudas yang bilang, ini sudah perjanjian baru atau Brit Kadasa. Lihatlah, Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Loh, kok ada ditulis Yeshua? Ya, karena Yudas ini mengutip, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Henok. Ya, Henok hidup di dalam zaman sebelum kedatangan Yeshua, dalam Tanak, bahkan sebelum air bah. Ini adalah kalimatnya Henok, dikutip oleh Yudas Yehuda. Lihatlah, Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, bukan dengan malaikatnya. Ya, ini berarti kan jelas sekali bahwa Yahweh adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Ya, jelas. Ya, tidak ada yang bisa dibantah dalam hal ini. Ya, dan kemudian dikatakan di dalam Wahyu 4 ayat 5, ya, Roh Elohim itu bukan 7, bukan, ini hanya manifestasinya saja. Ya, silakan Henok untuk dibaca. Wahyu 4 ayat 5. Terima kasih. Dan dari tata itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara, dan 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Elohim. Iya, terima kasih. Soalnya bisa lihat, bukan roh Elohim ada 7, tidak. Tetapi ini adalah manifestasinya. Roh Elohim adalah rohnya Bapak Yahweh sendiri.
supaya kita paham cara kejar ruah Yahweh Elohim di dalam kehidupan manusia. Ya, karena itu dilihatkan di dalam bentuk menorah. Dan disinilah menorah adalah Yahweh Ehad. Ya, jadi paham. Nah, karena itu simbol yang resmi dan sah ya bagi mempelai Yeshua HaMashiach bukan salib. Karena salib itu adalah alat untuk mengeksekusi, tidak beda jauh dengan guletin yang sebelah kanan atas, ataupun tiang gantungan, ataupun kursi listrik. Jadi salib adalah alat eksekusi, bukan simbol. Ini dipakai setan, ya, untuk menipu seluruh orang di dunia ini. Ya, kenapa setan tidak mau pakai menorah? Nah, ini dia. Kita harus tanda tanya di sana. Kenapa? Karena kalau setan pakai menorah, lah itu namanya dia nggak laku. Jualannya nggak laku, dia kehilangan banyak customer. Semua pada percaya Yeshua. Ya kan, menorah 7 kaki dian. Setan nggak mau. Setan tipu dengan cara apa? Oh, pakai huruf Taf. Bentuknya salib. Salah. Bukan. Walaupun memang seperti huruf Taf. Tetapi ya salib bukan simbol resmi dan sah. Kalau sudah tahu nggak resmi, sudah tahu nggak sah, ya jangan dipakai. Saudara berani? Ya, saudara punya uang, kemudian saudara fotokopi. Dan yang saudara belanjakan adalah uang yang difotokopi tadi. Berani? Itu namanya nggak resmi, nggak sah. Ujung-ujungnya bisa masuk penjara, saudara. Malapetaka bisa terjadi. Pakai uang palsu itu namanya. Ya kan? Tapi lihat cara kerja setan. Bikin yang palsu, mirip-mirip. Oh iya, Yeshua disalibkan, pakai salib. Salah. Yang benar adalah menorah. Ya, pakai menorah. Dan saya saat memilih nama, saya minta pimpinan ruah Yahweh Elohim, ya saya tinggal ambil pelayanan menorah begitu ya. Saya nggak pernah mikir sebelumnya, saya cuma pakai begitu saja. Ternyata Bapak Yahweh punya rencana yang luar biasa dengan menorah ini. Ya, saat itu saya belum punya pengertian yang dalam mengenai akar pola Ibrani. Saya cuma pakai begitu saja. Menorah, saya suka sekali dengan menorah karena apa? Karena ada angka 7-nya. Saya suka sekali dengan angka 7, saya pakai. Ternyata hari ini kekayaan menorah itu luar biasa. Kita lanjutkan. Jadi saudara lihat ya, yang sah adalah menorah. Jadi kalau saudara di rumah ada salib, turunkan saja, buang saja. Nggak ada artinya, sama sekali nggak ada artinya. Bahkan Dafar Elohim mengatakan bahwa orang yang tergantung di pohon itu adalah kutuk. Sebetulnya simbol salib ini adalah simbol kutuk, saudara. Pilihannya begini, mau terima berkat atau mau terima kutuk. Kalau mau terima berkat, ya pilihlah menorah, buanglah salib. Saya bisa lihat di sini. Ya. Tapi kalau mau terima kutuk ya terserah saudara, hak saudara. Kalau saya mau diberkati, karena itu saya pilih menorah. Ya. Yang selanjutnya, Yeshua berkata, "Akulah terang dunia." Ini dia. Di dalam kemah pertemuan, penerangnya itu hanya satu, saudara. Penerangnya itu satu, yaitu menorah. Meja roti perunjukan, ya, meja roti sajian tidak mengeluarkan api, hanya dupa atasnya. Juga mezbah dupa hanya mengeluarkan dupa, tidak ada apinya. Jadi satu-satunya terang di dalam kemah pertemuan adalah menorah, dan itulah Yeshua yang berbicara, "Akulah terang dunia." Jadi harus pas. Ya, Yod Shin Waw Ayin. Bukan Yesus, bukan Yesus, bukan Yesu, bukan Yahshua. Jelas. Yohanes 8 ayat 12. Silakan Henok untuk dibaca. Terima kasih. Selanjutnya, Yesua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, "Aku adalah terang dunia.
siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Haleluya. Terima kasih. Sudah bisa lihat, Yeshua mengatakan, I am. Ya kan? I am. I am siapa? Ehye, Asher Ehye. Aku adalah. Dan orang-orang Israel tahu saat itu. Kalau Yeshua ngomong, I am. Dia tahu apa yang dimaksud. Tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri. Bapa Yahweh adalah terang dunia melalui Yeshua HaMashiach. Dikatakan bahwa siapa mengikut Yeshua, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau sampai ikut Yeshua berjalan dalam kegelapan, ada yang salah, error berarti. Coba stop, bertobat kembali. Karena Yeshua berkata, kalau kamu ikut aku, kamu ada terang di dalam kehidupanmu. Ya, akan jelas. Ini boleh tidak, itu boleh tidak. Jelas sekali. Aturannya jelas. Nggak acak-acakan, saudara. Ya, nggak kayak Yunani. Ya, nggak kayak akar pola Ibrani yang salah. Talmud, oralau, salah itu. Ya, acak-acakan. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita ikut Yeshua, sudut pandang kita jelas. Tidak kacau. Terang. Amin. Ini luar biasa. Kemudian, dikatakan bahwa kalau kita sebagai anak-anak terang, maka kita akan tahu kapan kedatangan Yeshua. Itu jelas, itu janji yang luar biasa. Coba Henok bisa bantu kita untuk membaca ayat yang di depan ini. Terima kasih. Karena kamu sendiri mengetahui dengan cermat bahwa hari Yahweh datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Namun kamu, hai saudara-saudara, kamu tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu dapat menyergap kamu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau dari kegelapan. Ya, terima kasih. Ayat ini jelas sekali ditulis oleh Rabi Saul. Kamu tidak berada dalam kegelapan. Selama kamu ada di dalam Yodshin Wau Ayin, Yeshua, kamu adalah anak-anak terang. Ya, kalau kamu ada di dalam Yesus, Yeshu, Yahshua, itu sudah melenceng dari pola yang benar. Berarti ada kegelapan di dalamnya. Jelas, ikut Yeshua, kamu adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Karena itu saat Yahweh datang, yaitu Yeshua datang, kita tahu. Kita tahu, saudara tahu, saya tahu. Jawab saudara yang belum mengikuti di pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan, saudara kembali ke sana, pelajari, perhatikan baik-baik. Ini jawabannya. Saya berikan banyak pengajaran mengenai rapture, mengenai second coming, Armageddon, dan banyak hal. Kita tahu mengapa, karena kita tidak berada dalam kegelapan. Mengapa kita tidak berada dalam kegelapan? Karena kita memilih Yeshua HaMashiach yang adalah terang dunia. Jadi, untuk bisa memahami pola akar Ibrani yang benar, maka kita harus kembali ke terang itu, yaitu Yeshua. Terang semua, benar jadinya. Ya, nggak ngawur, nggak acak-acakan, saudara. Mudah dipahami, ya, tidak sulit. Yang berikutnya, saudara lihat 7 hari raya bulan ini, ya, kalender Ibrani adalah bulan ke-7, bulan Tisri, pola angka 7. Ada 7 hari raya, ya. Saya akan bahas soal hari raya, tapi saya berikan sebagai bukan perbandingan ya, saudara bisa melihat sama-sama menorahnya. Pola 7-nya sama, menorah itu 7 kaki dian, 7 pelita. Dan juga ada 7 hari raya yang disahkan Bapa Yahweh. Sudah nggak usah ditambahi, 7 ya 7. Memang ada hari raya yang lain, Hanukkah, ada
Purim, ya. Tapi yang lain itu tidak diperintahkan Bapak Yahweh. Seperti Purim, yang bikin adalah Esther, Hadassah. Ya namanya diganti Esther ya. Nama aslinya adalah Hadassah. Ya, tetapi yang diperintahkan di Torah itu hanya 7. Pesah, roti tak beragi, buah sulung, Syafuat Pentakosta, Rosh Hashanah, Nafiri, Yom Teruah, pendamaian, Yom Kippur, dan pondok daun. Jadi 7. Ya, polanya tetap muter-muter ya sama, kembali. Karena udah bener, jadi nggak mungkin salah. Ya, akan kembali ke pola angka 7. Ya, kemudian perhatikan bahwa Yeshua adalah pusat atau center kehidupan. Ya, dan sudah bisa temukan ini di satu ayat, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Bacanya dari kanan ya, baca dari kanan. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-ares. Ini ada 7 kata, saudara. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-ares. Ada 7. Ya. Dari 7 ini, bahasa Indonesianya pada awalnya Elohim menciptakan ya langit-langit, shamayim, sorga-sorga. Ya, bukan cuma satu sorganya. Kalau di terjemahan LAI salah, cuma sorga gitu aja. Kemudian dan waed, bumi. Ya, dari ketujuh kata ini ada satu kata yang tidak diterjemahkan, yaitu kata yang nomor 4, et, dan itu tertulis alef tau. Pengajaran ini saya sudah berikan di dalam pengajaran rapture ya, dalam Bereshit Kejadian 1 ayat 1. Saya sudah berikan secara detail, saudara coba cari, dan ini memberkati banyak jiwa, termasuk saudara yang akan mempelajarinya. Saya dorong saudara untuk belajar ya dalam pengajaran rapture dalam Bereshit Kejadian 1 ayat 1. Ini luar biasa saudara, luar biasa. Ya, jadi kalau saya lihat kembali lagi, senternya adalah Alef Tau. Bacanya dari kanan ya, Alef Tau. Dan hurufnya adalah huruf angka yang keempat. Ya, angka yang keempat. Nah, ini kembali lagi polanya sama, saudara. Ya. Kalau kita kembali ke pola yang benar, polanya pasti sama. Siapakah Alef Tau? Yesaya 44 ayat 4. Wahyu 22 ayat 13. Coba bisa Henok baca 2 ayat ini. Yesaya 44 ayat 4 dan Wahyu 22 ayat 13. Terima kasih. Ginilah Yahweh, Raja Israel, dan yang menebusnya, Yahweh Sebaot, yaitu semesta alam, berfirman, Akulah yang awal, Alef, dan aku yang akhir, Tav, dan tidak ada Elohim selain aku. Aku adalah Alfa, Alef, dan Omega, Tav, yang pertama Alef, dan yang terkemudian Tav, yang awal Alef, dan yang akhir Tav. Ya, terima kasih. Sudah bisa melihat di sini? Yesaya 44 ayat 4 sama dengan Wahyu 22 ayat 13. Di dalam Yesaya dikatakan Yahweh, di dalam Wahyu dikatakan Yeshua. Jadi sama, Alef Tau. Ya, Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itulah Alef Tau. Itulah menorah simbolnya. Ya, Alef Tau. Sudah bisa lihat di sini? Yeshua adalah titik tengah, sentral, pusat kehidupan. Center maksud saya. Center, pusat kehidupan. Yohanes 15 ayat 5. Silakan Nino. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Ya, terima kasih. Sudah bisa melihat? Tanpa Yeshua, kamu tidak dapat melakukan apapun.
Kalau saudara tidak masuk di dalam pola akar Ibrani yang benar, yaitu Yeshua HaMasiah, sama dengan terbuang. Terbuang, jelas ayatnya. Tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Saudara mau pelayanan seberapa besar, jungkil balik sampai muntah-muntah, Yeshua mengatakan, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena tidak di dalam pola yang benar. Ya, tanpa Yeshua kamu tidak dapat melakukan apapun. Karena itu Yeshua mengatakan di dalam Matius 7, ya, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam Syamayim. Hati-hati, ada yang membantah, oh aku sudah membuat mujizat, membuat ini, membuat itu. Yeshua gampang. Karena orang ini tidak di dalam pola yang benar, tidak di dalam Yeshua, maka Yeshua bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Wah, itu kalimat mengerikan, saudara. Sudah berlelah-lelah, berjerih payah, tapi ujung-ujungnya mendengar satu kalimat, siapa kamu? Tidak kenal aku. Itu dia. Kalau tidak mau masuk di dalam Yod Shin Waw Ayin, cuman satu kata, final, yaitu terbuang. Pilih mana? Kalau saya milih Yeshua, Yod Shin Waw Ayin, apa yang saudara kerjakan terhitung semuanya. Ya, terhitung. Menjadi rewards, menjadi upah yang Bapa Yahweh sediakan dalam hidup saudara dan saya untuk kekal selama-lamanya. Karena apa? Karena kita ada di dalam Yeshua, Yeshua ada di dalam kita. Jadi sangat jelas sekali, Yeshua adalah pusat, center kehidupan saudara. Pertanyaannya, siapa yang menjadi pusat atau center kehidupan saudara? Siapa? Anak? Orang tua? Kekayaan? Rumah? Mobil? Uang? Atau siapa? Ya, relasi-relasi bisnis? Siapa yang menjadi center pusat kehidupan saudara? Coba saudara pikirkan pertanyaan ini. Yang selanjutnya, saya berikan kode rahasia kedatangan Yeshua yang pertama dan kedua melalui menorah. Ingat ya, kita lagi bicara soal menorah. Ternyata di dalamnya ada kode rahasia kedatangan Yeshua yang pertama dan yang kedua. Baik, kita akan lihat. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 39, ya, sudah baca tadi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 32 haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya. 3 tangkai kaki pelita dari rusuk yang satu, dan 3 tangkai kaki pelita dari rusuk yang kedua. Saudara bisa lihat? Kalau saudara meraba di daerah perut dada saudara, saudara punya rusuk kan? Ada berapa sisi? Pasti 2. Rusuk sebelah kanan dan rusuk sebelah kiri. Itu maksudnya. Gampang kan? Nah, saudara, saya perjelas dengan gambar ini. Saudara lihat rusuk kanan dan rusuk kiri. Ada 3 di rusuk kanan, ada 3 di rusuk sebelah kiri. Dan kalau membuatnya adalah harus dibuat 3 kanan, 3 kiri. Jadi perhitungannya adalah rusuk yang kanan atau kiri itu nomor 1. Kemudian yang lebih dalam nomor 2. Yang lebih dalam lagi ada 3. Karena tadi dikatakan ya 6. Yang 3 sebelah kiri dan 3 sebelah kanan. Nah, kalau kita hitung, kalau yang dari kiri dihitung dari kiri dan yang kanan dihitung dari kanan, maka yang di tengah itu adalah angka 4, saudara. Ya, angka 4. Ya, jadi 1, 2, 3 sebelah kiri 4. Kemudian dari kanan 1, 2, 3, 4. Ya, paham ya dalam ini? Nah, ini yang pertama. Nanti kita akan bisa melihat pola ini dengan luar biasa. Yang kedua adalah, tadi kan dikatakan 6 tangkai. Jadi tangkainya yang dihitung, saudara ya. Ya, tangkai kanan, tangkai kiri, rusuk kanan, rusuk kiri dihitung.
Baik, kita akan hitung dengan pola yang kedua. Ini pola yang pertama ya, hasilnya adalah angka 4. Pola yang kedua kita akan hitung. Ingat ya, yang dihitung tangkainya atau rusuknya. 1, rusuk kedua, rusuk ketiga, rusuk keempat, rusuk kelima, rusuk keenam. Sedangkan total semua harus 7. Berarti yang di tengah itu adalah angka yang ketujuh. Paham ya? Nggak sulit untuk dipahamin. Karena 6 rusuk, saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang dihitung sebagai rusuknya. Sedangkan yang di tengah adalah yang ketujuh. Nah, kalau kita gabungkan, maka tadi kita sudah lihat angka 4 ada di tengah, dan kemudian angka 7 juga ada di tengah. Ini sebuah kode, saudara. Luar biasa Bapak Yahweh itu ya. Dengan menggunakan angka, dia menunjukkan secara detail kapan kedatangan pertama, kapan kedatangan kedua. Saudara bisa lihat melalui bagan ini. Ya, lihat. Kedatangan pertama ada di angka 4, yaitu 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Dan kedatangan yang kedua adalah Sayin 7, yaitu setelah selesai 6.000 tahun kejatuhan Adam dan Hawa, maka masuk di tahun yang ketujuh itu adalah titiknya. Sudah bisa lihat dengan garis panah merah biru. Yang pertama ada angka 4, yang kedua adalah angka 7. Nah, dari sinilah kita bisa melihat sebuah kepastian bahwa Yeshua HaMasyiah akan datang di hari yang ketujuh, bagian awal. Kapan itu? Tidak lain adalah tahun 2029. Itu ketepatannya. Ya, 2029 ketepatannya. Tapi saya berikan secara garis besarnya 2029/2030. Ya, supaya nggak bingung. Tapi ketepatannya ada di 2029. Dan setelah itu apa? Setelah itu jawabannya cuma satu, kiamat. Ya, kiamat itu apa? Bumi ini dihancurkan dengan api, itu namanya kiamat. Ya, Gan Eden yang sekarang akan digulung, dibakar dengan api karena ada jejak-jejak Satan, itu namanya kiamat. Firdaus yang sekarang akan dimusnahkan. Ya, nanti akan dipindah yaitu ke Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita bisa melihat dari rahasia menorah ini, setelah selesai angka 7, enggak 8 saudara, akan tetapi masuk satu fase, yaitu selesai, kiamat. Ya, jadi bisa lihat, karena itu saya beri title hari ini, yaitu rahasia menorah dan kiamat. Jadi saya bisa melihat polanya. Pola angka 4, kedatangan Yeshua pertama, pola angka 7, kedatangan Yeshua kedua, dan setelah itu adalah kiamat. Baik, kita akan lihat pembuktian yang kedua. Ya, pembuktian yang kedua. Kalau saudara melihat di dalam Keluaran 25 ayat 31, dikatakan bahwa haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni, haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan. Dan alas tumpuannya dan tangkainya. Kelopak-kelopaknya, perhatikan yang saya garis bawahi merah ya, dengan huruf-huruf merah. Kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya. Nah, di dalam pembuatan daripada menorah ini ada bentuk kelopak, bentuk kuntum, dan bentuk bunga. Saya berikan potongannya yang sangat bisa detail adalah yang tengah. Saya lihat saya berikan, inilah yang disebut sebagai satu set yang paling bawah. Ya, ada kelopak, ada kuntum, ada bunga. Sudah bisa lihat ya di situ ya. Kalau sudah lihat yang di atasnya, sudah akan lihat lebih jelas lagi bahwa yang 3 ini adalah kuntum. Ya, inilah kuntum. Kemudian ada lagi 2 kelopak itu namanya. Ya, sudah bisa lihat perbedaannya. Dan yang paling atas ada satu set lagi, yaitu 1 bunga, 1 kelopak, dan 1 kuntum. Kalau saudara hitung,
1 set ditambah 2 kelopak ditambah 3 kuntum dan ditambah 1 set. Totalnya adalah 7. Sains, angka 7. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Ini satu perencanaan yang dahsyat, yang detail sekali. Ingat ya, tadi di atas saya katakan bahwa saat Moshe diperintahkan membuat menorah, seluruhnya bait suci, tapi kita lagi bicara soal menorah, harus dibuat oleh seorang yang ahli, bukan asal-asalan, bukan acak-acakan, ahli, tahu polanya. Ya. Dan ini berbicara satu hal yang luar biasa. Angka 7 muncul kembali. Dan tidak lain adalah seperti ini, saudara. Kenapa ada angka 7? Kalau saudara lihat, di bagian bawah itu ada 1 set. Inilah merupakan titik awal, 1 set. Yaitu ada bunga, ada kelopak, ada kuntum. 1 bunga, 1 kelopak, 1 kuntum. Di tengahnya tidak ada, tetapi di paling atas ada 1 lagi. Ada 1 set, 1 bunga, 1 kelopak, dan 1 kuntum. Ini adalah titik akhir. Jadi ada titik awal dan ada titik akhir. Kalau kita buat secara horizontal, maka seperti ini. Titik awal adalah 1000 tahun yang pertama. Itu titik awalnya. Yang kedua, ya, adalah 1000 tahun yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah 1000 tahun yang ketiga. Yang keempat adalah 1000 tahun yang keempat. Dan kemudian di atasnya itu ada seperti apa itu? Kelopak ya. Ya, ini dia. Ya. Ini adalah 1000 tahun yang kelima dan ini ada 1000 tahun yang keenam. Ya, dan ada titik akhir yaitu bunga, kelopak, dan kuntum adalah titik terakhir. Jadi ada titik awal dan ada titik akhir. Titik awalnya adalah kejatuhan Adam dan Hawa, ya, dan titik akhirnya adalah pemerintahan Yeshua HaMasyiah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi polanya sudah benar, saudara. Dan saudara bisa lihat kita ada di mana sekarang. Itu ada tulisan 2023. Kita hampir masuk, saudara. Hari ini kita sudah hampir menyelesaikan 6000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak lama lagi kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelumnya ada rapture. Baik, kita akan lihat yang ini. Ya, mengenai Imamat 24 ayat 2. Peraturan mengenai menorah. Ini peraturannya. Ya, peraturannya apa? Silakan Henok untuk dibaca Imamat 24 ayat 2. Terima kasih. Perintahkanlah Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga lampu menyala terus-menerus. Ya, terima kasih. Kira-kira sudah bisa dapat, dikatakan di sini bahwa ada kalimat lampu harus menyala terus-menerus. Saya ingin respon, mungkin dari teman-teman ada yang bisa buka mic satu persatu. Apa maksudnya terus-menerus ini? Kira-kira ada yang dapat nggak? Nggak boleh mati. Nggak boleh mati, betul, terus-menerus. Apalagi? Untuk kita dapat hidup di dalam Dia terus, Pak. Untuk kita dapat hidup dalam Dia terus. Oke, kita tampung dulu. Terus, ada lagi? Menjadi terang. Menjadi terang. Berjaga-jaga, Pak. Berjaga-jaga. Menyala-nyala. Minyak zaitun itu seperti firman Elohim yang harus selalu kita iniin, Pak. Harus kita selalu baca, selalu laksanakan, selalu iniin, Pak. Iya, firman. Ada lagi? Kira-kira mau soal apa ini? Lampu menyala terus-menerus. Bicara kehidupan yang harus terus hidup, Pak. Terus hidup. Iya. Bicara tentang iman, Pak. Iman kita menunggu Yeshua. Iya. Ya. Semuanya. Iman kita tetap kepada Bapa Yahweh. Oke, baik. Kita tutup ya. Kita tutup. Berbicara tentang firman Tuhan, Pak. Firman Elohim ya. Oke, kita tutup dulu.
semuanya hampir benar. Saya bilang hampir benar berarti tidak benar. Dalam arti apa? Sebetulnya ini yang menjadi kode. Kalau saudara perhatikan, ya terima kasih untuk jawabannya semua. Paling tidak saya harus bisa tahu respon saudara mengenai hal ini. Kalau saudara lihat tadi kan ada titik awal, ada titik akhir. Ya, masih ingat ya? Ada titik awal, ini yang sebelumnya nih. Ya, titik awal sama titik akhir. Nah, lampu ini yang harus menyala itu tidak boleh padam. Dan inilah adalah stage terakhir. Ya, posisi terakhir setelah titik terakhir. Kalau dari gambar ini saudara pasti gampang bisa melihatnya. Terakhirnya apa? Titik terakhir adalah kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu apa? Setelah itu peraturannya harus tetap menyala. Yang pertama adalah Wahyu 21 ayat 23. Silahkan Henok untuk baca. Dan kota itu tidak mempunyai kebutuhan akan matahari maupun bulan untuk memberi terang padanya, karena kemuliaan Elohim meneranginya, dan lampunya adalah anak domba. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini. Ini kota apa? Kalau kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat 23, inilah Yerusalem yang baru. Ya. Inilah Yerusalem yang baru yang kekal. Ini yang pertama. Apinya harus menyala terus-menerus, tidak akan pernah padam. Inilah yang disebut kekekalan. Kalau sudah lihat tadi angka 7, inilah setelah angka 7, yaitu angka 8. Angka 8 itu adalah chat. Ya, piktografnya adalah pagar. Inilah pagar kehidupan kekal. Angka 8 itu adalah angka new beginning. Kekal. Angka kekekalan. 8. Kalau saya lihat kan, 8 itu kan muter terus. Nggak pernah ada ujungnya. Ya. Angka 8. Inilah chat kekekalan. Yang pertama ada di mana? Di Yerusalem yang baru. Dan tertulis lampunya adalah anak domba, Yeshua. Saya bisa lihat lampunya menyala terus-menerus. Tidak akan pernah padam. Inilah masa depan kita, saudara dan saya. Yerusalem yang baru. Kekal selama. Akan tetapi, ternyata ini tidak berhenti berbicara soal Yerusalem yang baru. Api yang menyala terus-menerus ini juga bercerita mengenai Markus 9 ayat 43 yang berkata, masuk ke neraka ke dalam api yang tak terpadamkan, tidak bisa dipadamkan, tidak berhenti, alias kekal, menyala terus-menerus. So bisa lihat di sini, dari sini kita bisa melihat, ya mundur sedikit. Sudah bisa lihat di titik akhir sebelah kanan, setelah itu ada apa? Yang di atas sendiri ada Yerusalem baru, yang di bawah ada kiamat, ya, yaitu lautan api setelah itu. Jadi sangat-sangat jelas sekali bahwa setelah masa kerajaan 1000 tahun, ya kehidupan ini nggak muter lagi. Ya, ada yang mempunyai pandangan reinkarnasi. Nanti kalau jadi manusia agak jahat, jadi begitu dilahirkan kembali, ya dijadikan macan, begitu. Macannya kemudian ditembak mati, karena macannya saat itu belum sempat berbuat dosa, ya, jadi agak baik, maka dilahirkan kembali jadi anjing, ya. Anjingnya ternyata galak, suka gigit, dibunuh. Akhirnya jadi kecoa, ya kan, akhirnya diinjek orang, mati sekalian. Itu pengajaran ngawur, ya, pengajaran pola amburadul, tidak mempunyai dasar apa-apa, hanya tipuan setan yang bikin itu semua. Yang benar adalah setelah masa kerajaan 1000 tahun, ada masa kekal selama-lamanya. Mau di mana? Mau di Yerusalem baru atau mau di Gehenna, lautan api.
Pilihan ada di tangan saudara. Saya memilih pola yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, Yod Shin Waw Ayin, yang akan membawa saya, seluruh keluarga, seluruh tim, dan bagi saudara yang mau ya pimpin dibentuk ya menjadi seperti Yeshua. Ku mau sepertimu Yeshua. Sudah tahu lagu itu? Kita mau seperti Yeshua. Ingat, cara membuat daripada menorah ini harus ditempa. Bukan dielus-elus. Ngerti ya maksudnya? Harus ditempa. Baru terbentuk. Pertanyaannya, saudara mau ditempa atau tidak untuk dijadikan menorah? Ya, Yeshua mengatakan, kamulah terang dunia. Itu Yeshua berbicara soal kamulah menorah juga. Tapi untuk menjadi menorah, saudara harus ditempa. Ya, harus dibentuk secara detail. Nah, kalau nggak mau ditempa, ya, ditempa sedikit, kemudian keras hati. Mata ujung daripada apa itu namanya, alat penempanya putus, patah. Ya, itu namanya keras hati, nggak mau ditempa. Nggak mau diarahkan. Seenaknya sendiri. Siapa di antara saudara yang pernah tahu kalau mau masuk ABRI atau angkatan bersenjata, itu pasti yang laki digundul dulu. Kemudian setelah itu masuk di satu arena, yaitu dipelonco. Tahu ya dipelonco ya? Ya kan? Harus kalau salah disuruh push up. Ya kan? Itu untuk apa itu semua? Kalau salah dimarah-marahin. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya mentalnya ditempa. Iya, minta tolong bisa di-mute dulu ya. Jadi untuk ditempa. Supaya bisa punya mental yang kuat. Bukan mental gabus, saudara. Ya, bukan mental bombongan. Ya, diangkat-angkat. Bukan mental kerupuk, saudara ya. Diinjek langsung penyet, begitu ya. Remuk, begitu. Tidak. Harus punya mental yang kuat. Ya. Kebanyakan apa yang terjadi? Anak-anak Bapak Yahweh tidak mau diproses, tapi minta mahkota. Kira-kira bisa dapat nggak gitu aja? Nggak mau diproses, tapi minta rewards. Nggak mau dapat dari mana, begitu loh. Ya, nggak mau ditempa, nggak mau dikasih tahu yang benar. Nggak usah jauh-jauh tentang Yahshua dan Yeshua aja, nggak mau dikasih tahu. Bagaimana bisa bertumbuh? Belum lagi yang lain loh. Belum lagi yang lain. Ya, belum lagi yang lain. Saya mau tanya, ada enggak yang pernah saudara dengar atau yang sedang mendengar sekarang? Ada enggak yang sakit hati sama orang yang sudah mati? Saudara bisa buka mic. Ada enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Ada enggak yang sakit hati sama orang yang sudah mati? Ada, Pak. Ada. Saya dulu sempat adakan sedikit survei. Ternyata ada. Begitu ada saya langsung kaget, saudara. Mengapa? Lawang sudah mati loh, sakit hati. Coba. Coba. Pak. Pergi sendiri, Pak. Ya, coba dimatiin dulu ya. Jadi atau YouTube-nya dimatiin. Jadi bisa cuman single voice saja. So bisa lihat udah mati orangnya tapi sakit hatinya masih disimpan. Ngeri nggak? Disuruh buang nggak mau. Lah orang kayak gini loh kok mau terima mahkota. Ya. Bukan mahkota yang diterima, belangkon. Ya, ngerti maksudnya? Ya, belangkon kertas. Belangkon kain dibakar
kobong, habis terbakar. Nggak dapat apa-apa. Nggak terbentuk. Ingat loh, ini pembentukan. Hidup ini adalah proses pembentukan. Nggak mau diproses. Saya kasih tahu, Bapak Yahweh itu tidak butuh Syamayim. Betul nggak statement saya ini? Coba, Suaranya mati ya Pak. Betul. ini ada yang dengar? Betul ya? Bapak Betul, Pak. tidak butuh Syamayim. Yang butuh Syamayim, Betul. saudara dan saya. Ya, kita Pak yang butuh, Pak. Sangat butuh. Bapak Yahweh pemilik Syamayim. Bapak Yahweh tidak butuh Syamayim. Saudara dan saya yang butuh Syamayim. Karena itu yang harus dibentuk bukan Bapak Yahweh. Siapa yang mau masuk Syamayim itu yang harus dibentuk. Begitu. Ya, konsepnya sederhana, saudara. Tapi berapa banyak orang tidak mau dibentuk? Enggak, saya mau cuman baptisan sekali. Ya terserah kamu. Tapi kalau itu di luar pola Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh menetapkan polanya, kamu harus terhilang. Ya terhilang, wes. Nggak bisa apa-apa. Ya, jadi saudara paham mengenai hal ini. Nanti kita akan pembahasan di lain, kita akan lihat lebih dalam sedikit mengenai menorah ini lagi. Tetapi inilah yang saya beritakan mengenai rahasia menorah dan kiamat. Sudah bisa lihat urut-urutannya. Hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak lama lagi kita akan masuk di dalam rapture. Kita sudah masuk di dalam tahun kedua pola Shemitah. Hari ini Oktober tanggal 6, saudara. Tahun kedua pola Shemitah. Karena itu berjaga-jagalah. High alert 2026, jangan remehkan. Karena Yeshua mengatakan kalau sampai waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Seberapa dipersingkat, saudara bisa lihat dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Pelajari, saudara. Saudara mesti belajar. Ya, sehingga saudara dapat memahami kebenaran Dafar Elohim. Karena itu berdasarkan pola itu, maka kita bisa menghitung, yaitu rapture akan terjadi kira-kira akhir 2025 atau awal 2026. Lebih baik berjaga-jaga. Orang dunia saja ngerti sedia payung sebelum gempa, ya kan? Sedia payung sebelum rapture. Ya, berjaga-jaga itu maksudnya sedia payung sebelum hujan. Ya kalau sudah hujan kemudian nyediain payung, itu namanya ya basah kuyup. Ya, jadi saudara paham, itu istilah dunia yang gampang dimengerti. Karena itu siapa yang belum masuk di dalam keselamatan yang benar, segera masuk. Jangan keras hati. Sia-sia. Yang butuh Syamayim adalah saudara. Bukan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh nggak butuh Syamayim. Yeshua tidak butuh Syamayim. Kalau tidak masuk Syamayim, yang rugi bukan Bapak Yahweh, yang rugi bukan Yeshua, yang rugi adalah diri saudara sendiri. Kenapa tidak mau taat? Itu saja jawabannya. Karena keselamatan dari bangsa Yahudi, Yeshua adalah orang Yahudi. Ya, jangan ngotot. Ini barusan ada klip yang baru keluar. Ya, yang satu memberitakan nama Yesus, yang satu orang Islam. Orang Islam yang ngerti, ya, bahwa namanya bukan Yesus, bukan Jesus, tapi yang si Kristen ngotot. Ya kan? Nah, ini dia. Orang Islamnya lebih ngerti. Kan itu namanya malu-maluin, saudara. Lucu jadinya. Ya. Tapi tidak berlaku buat saudara dan saya. Karena kita mengenal pintu yang benar adalah Yod Shin Waw Ayin, Yeshua. Karena barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu jangan keras hati, masuk dalam baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar. Jangan nama yang salah. Bukan Yehova, bukan Yahobah,
bukan Yahshua, tetapi Yahweh di dalam Yeshua. Ya, jadi saudara harus paham. Kemudian ikutin akar pola Ibrani yang benar, tinggalkan tradisi-tradisi yang syarat dengan penyembahan berhala. Nggak ada untungnya. Bapak Yahweh nggak suka. Kalau saudara masih suka Natalan, ya, Chinese New Year, Imlek, ya, kemudian masih suka yang namanya Rabu Abu dan sebagainya, itu seperti orang-orang itu makan kotoran kembali. Jadi sudah dibersihkan, sudah bersih total, ya, lewat baptisan pembaharuan, begitu lihat ada tai anjing dimakan lagi. Itu orang persis seperti itu. Ada tai kebo dimakan lagi. Ya. Jadi orang itu tidak menghargai karya keselamatan daripada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Itu gambaran yang paling jelas itu seperti itu. Sudah dibersihkan, sudah dibuat baik, sudah dibuat luar biasa, masih makanannya dari tong sampah. Itu dia. Orang yang melakukan tradisi-tradisi, ya, yang di luar daripada ketetapan Bapak Yahweh. Menjijikkan. Ya, sudah kenal Bapak Yahweh, sudah baptisan, Natalan. Aduh. Ngeri, ya, ngeri sekali. Dan kemudian berjalan dengan Bapak Yahweh dalam Yeshua, setialah sampai mati. Bukan sampai mati, sorry. Ya, kalau masih ada kesempatan untuk dapat rapture, ya harus minta rapture. Karena rapture sudah tidak lama lagi. Ya. Minta sama Bapak Yahweh beri kesempatan saya rapture aja, gitu. Ya, enggak, karena waktunya sudah sampai. Ya, saya nggak mau mati. Rapture, karena sudah janjinya di sana kok, nggak lama lagi. Ya. Jadi saudara harus tetap fokus untuk ikut Bapak Yahweh. Karena itu siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saya bilang segeralah. Jangan dablek. Ya, dablek itu bahasa Norwegia. Ya, jadi jangan dablek. Jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk. Ya. Jadi saudara hubungin teman-teman kita, mempelai-mempelai Yeshua Masya yang siap membaptis saudara. Saudara screenshot, dan jangan lupa saudara harus diputuskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. Putuskan, ya, tidak perlu sama sekali itu semua. Yang saudara perlukan adalah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Streaming ini adalah ibadah online, jadi saudara yang masuk untuk ibadah silahkan menggunakan talit atau pasmina, sangat dianjurkan, tapi dengan pakaian yang sopan. Kemudian sesi tanya jawab yang akan kita buka nanti bukan untuk ruang perdebatan, ya. Jadi ini ruang khusus tanya jawab, tidak untuk berdebat. Dan juga mohon digunakan kata-kata yang tidak bertentangan dengan kode etik, ya, supaya kita bisa menjadi berkat streaming ini dan channel ini. Ya, Bapak Yahweh memberkati. Dan Maranatha, stop share, saudara bisa buka screen-nya. Saya akan akhiri dahulu kebaktian streaming ini. Saudara tidak usah keluar hari ini, ya. Baik, jadi saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya.